Oke, kita masuk ke materi selanjutnya. Kali ini kita membahas tentang sumber power supply. Di materi sebelumnya sebenarnya kita sudah membahas tentang tegangan 19 volt. Nah, itu salah satu sumber tegangan pada motherboard laptop. Nah, ada dua sumber tegangan di motherboard laptop. Ada dari adaptor dan ada dari baterai. Nah, ini masing-masing memiliki tegangan yang berbeda. Cara kerjanya kurang lebih sama, cuman tegangannya saja yang berbeda. Adaptor memiliki tegangan standar 19 volt, sementara baterai biasanya memiliki tegangan antara 5 volt sampai 7 volt kalau tidak salah ya, tergantung laptopnya, tergantung jenis laptopnya. Langsung kita masuk ke pembahasan di apa ini? Di laptop yang sama ya, di motherboard yang sama ya, ZHKD. Kita bahas di ZHKD. Di sini langsung kita menuju halaman 23 sebagai blok power charging. Halaman 23. Nah, kita mulai dari tegangan 19 volt. Nah, di sini dari skema ini kita lihat ketika 19 volt melewati jalur VA1 ini jalur VA1, ini akan terhalang oleh PQ15. Nanti bisa melewatkan tegangan 19 volt di sini ketika ada trigger dari kaki 4 ini. Triggernya dari mana? Ini dari RD feeder PR1 dan PR5. Nah, ketika 19 volt melewati PR1, maka akan muncul tegangan baru yang akan men-trigger kaki 4 ini, yang akan men-trigger PQ15 kaki 4 ini. Nah, sebelum itu di sini juga tegangan 19 volt itu masuk melalui PD3, masuk ke IC charging PU8 BQ24737. Masuknya kemana? Ke pin VCC kaki 20. Masuknya tegangan 19 volt. Di sini juga masuk di 6 AC DET. Nah, AC DET ini tegangannya bukan 19 volt karena di sini ada PR122 dan PR199 sebagai RD feeder. Ini RD feeder. Kita menemukan RD feeder di sini, berarti tegangan yang ada di sini tidak sama dengan tegangan yang ada di sini. Sini kurang lebih kalau kita kalkulasi dari 634 kilo dan 10 kilo ini, nanti gunakan saja aplikasi untuk menghitung RD feeder, nanti akan kelihatan atau muncul nominal tegangan 2, sekian ya, 2,5 biasanya di ACDET itu 2,5. Jadi tegangan yang perlu diukur yaitu PCC, ACDET dan ACOK. Nah, itu tegangan yang wajib diukur pada PU8. Nah, kalau itu sudah hadir, nah ini juga sudah hadir, nah maka otomatis 19 volt ini akan melanjutkan perjalanannya melewati PQ15 menuju plus Vin. Nah, Vin inilah yang akan menyebarkan tegangan 19 volt ke semua blok yang ada di motherboard. Apa jadinya ketika tegangan 19 volt tidak bisa melewati PQ15 ini atau hanya sampai di kaki 1 ini atau 1 2 3 ini ya. Nah, itu yang harus teman-teman perhatikan di kaki 4, apakah triggernya sudah ada, apakah tegangan di kaki 4 ini memiliki trigger yang sudah memenuhi syarat. Memenuhi syaratnya berarti harus sesuai dengan RD feeder yang ada di sini. Jangan sampai di sini tegangan 19 volt, di sini juga 19 volt, sudah pasti tidak bisa lolos karena syarat untuk melewatkan 19 volt yang ada di sini di PQ15 ini, kalau ini P channel, yang ini kan P channel nih, berarti di sini harus lebih rendah daripada source-nya, daripada sumbernya. Nah, kalau dilihat dari PR1 dan PR2 atau nilainya 220 kilo dan 220 kilo, biasanya di sini akan menghasilkan nilai sebesar sekitar 9 volt ya. Nah, ketika 9 volt di sini, ya barulah 19 volt di sini bisa menyeberang melewati PQ15. Nah, selanjutnya ya, penyebab yang kedua 19 volt tidak bisa melewati PQ15 ini karena ada source di bagian sini atau ada feedback di bagian sini. Pastikan di jalur VIN ini jalurnya sudah dalam kondisi aman. Aman itu maksudnya tidak ada hambatan yang mengganggu tegangan 19 bisa melewatinya. Jadi walaupun di sini 19 di sini normal, tapi kalau jalurnya bermasalah, VIN-nya bermasalah, berarti 19 volt tetap tidak akan bisa menyeberang. Seperti itu ya. Kemudian lanjut kita membahas tentang tegangan baterai. Ini tegangan yang dihasilkan oleh baterai. Sini ada sekitar ini 8 pin ya, 8 pin. Satu duanya itu adalah grounding.
3-4-nya juga grounding tapi terhambat oleh dioda menuju MB data. Kaki 4-nya juga menuju grounding yang dihambat oleh PD10 menuju MB CLK atau MB clock. Kemudian kaki 5-nya TMP bat, ini yang akan mendeteksi baterai, apakah baterainya kondisinya full atau masih perlu diisi lagi, makanya dia ini bisa mendeteksi kondisi baterainya. Kemudian 6, bat enable, ini yang akan memberi signal untuk melakukan pengisian. Kemudian 7 dan 8 ini adalah tegangan baterainya yang apa? Dengan baterai yang sebesar antara 5 volt sampai 7 volt tadi. Nah, seperti itu. Arahnya kemana? Kalau MB clock ini, di sini ada tanda kurung 22. Ini tanda kurung 22, tanda kurung 22. Ini berarti larinya ke EC ya, KBC. Kita langsung buka saja nih. TMP bat ini kemana nih? Tidak bisa di-copy lagi. TMP bat, M bat. Nah, ini TMP batnya ada di KBC kaki TMP bat kaki 73. Nah, ini. Jadi yang dari tadi itu, yang dari soket baterai menuju kaki 73 di KBC. Jadi semua ini menuju KBC nih, KBC. Kemudian bat enable-nya kemana? Itu kaki 29, kita coba cari. Bat N press, nah, ini ada di sini dia. Ya di apa ini? Di 13. Nah, kalau dilihat dari kodenya ada bintang seperti ini, biasanya ini apa? Komponennya tidak ada nih. Terus ini ada lingkaran seperti ini, kotak seperti ini, biasanya komponennya tidak ada, berarti diabaikan, dialihkan ke arah sini nih. Jadi yang ini ditiadakan. Nah, jadi yang mendeteksi baterai ini dia, TMP bat yang mengarah ke KBC. Ini yang mengarah ke KBC. Nah, seperti yang ini, MB clock ini dengan MB data ini yang memberi signal ke laptop ketika melihat persentase 10%, 5%, 20%, dan seterusnya. Ini MB clock dan MB data ya, yang mengecek kondisi signal baterai seperti itu ya. Nah, tegangannya kemana tadi ini? Tegangannya ke bat V nih. Ini kita bahas dulu bat V. Ini bisa ya. Bat V. Nah, ini dia tegangan anggaplah kita 7 volt saja ya dengan baterai. Tegangan 7 volt dari baterai itu larinya ke sini. Nah, larinya ke sini. Hubungannya ke sini. P13, P7. Masuk ke PU8. Nah, ini masuk ke sana juga. Di sini ketika 19 volt hadir, kemudian 7 volt juga hadir, maka yang akan digunakan adalah tegangan plus PIN-nya. Yang ini 7 volt di sini otomatis semacam delay lah, atau dia kondisi menunggu ketika PIN ini dicabut atau adaptornya dicabut, dia baru lolos. Di sini ada saklar. Ini saklar inilah yang akan mengaktifkan kapan baterai yang bekerja, kapan adaptor yang bekerja di PQ3. Jadi ketika menemukan kasus baterai tidak detek atau baterai tidak bisa, ketika dicabut tiba-tiba mati padahal kondisi baterai normal, nah, biasanya saklarnya rusak. Saklarnya ini terhubung juga ke PQ1. Ini juga biasanya kondisinya rusak. Jadi diganti antara ini atau ini. Atau bisa juga dari signal KBC nih, signal KBC yang memberitahu, atau signalnya rusak dari KBC, tidak bisa mendeteksi kondisi baterai, tidak bisa mendeteksi tidak bisa mendeteksi baterainya yang bekerja atau VIN-nya yang bekerja, sehingga kadang penyebabnya kalau ini yang bermasalah, ini menjadi short. Ketika pasang baterai itu menjadi short karena ini dilewatkan, ini juga dilewatkan, akhirnya bentrok di PQ10. Nah, seperti itu. Gitu ya. Jadi ada dua fungsi, ada dua tegangan
power supply dari untuk motherboard ya, untuk menghidupkan motherboard ada adaptor dan ada baterai. Nah, itu tadi kita bahas bersama. Jadi teman-teman kalau menemukan laptop yang mati ya, pertama kali harus memastikan dulu 19 voltnya hadir, PQ15-nya masih bagus, kemudian jalurnya normal, trigger di kaki 4 sudah bekerja, HDD, VCC, AC oke juga sudah hadir. Itu baru kita mencari penyebab lainnya. Itu saja dulu untuk tegangan pada motherboard laptop. Lanjut ke materi berikutnya.